Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan bacaan kitab Risalatul Mu'awanah dan kita sudah sampai di qaulil musannif faslun wa 'alaika bitulil mukthi wa kathratil julusi fil masjidi. قال المصنف وعليك بطول المكث وكثرة الجلوس في المسجد بنية الاعتكاف. Dan hendaknya bagimu berlama-lama dan memperbanyak duduk di dalam masjid dengan niat iktikaf. Kenapa? Fa innal masajida buyutullahi wa ahabbul biqa'i ilaihi. Karena sungguhnya masjid-masjid adalah rumah Allah dan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala alaihi salatu wassalamu al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadu al-masajida fashhidu lahu bil imani." Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, apabila kalian melihat ada seorang laki-laki terbiasa rutin ke masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman. Wa qala ta'ala wa qala Allah ta'ala innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hanyalah orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hari kiamat. Nasallallahu as-salamah. وعده عليه السلام في السبعة الذين يظلهم الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله فقال ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. Dan Nabi SAW memasukkan golongan ini ke dalam 7 golongan yang kelak akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan arasy-Nya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjidi idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid sejak ia keluar darinya hingga ia kembali kepadanya. Walakin 'alaika halal julusi fihi bil adabi wal ihtirami wal imsaki an fudulil kalami fadlan 'anil mahdzuri minhu wal haram. Akan tetapi engkau wajib menjaga adab dan rasa hormat saat kamu duduk di dalam masjid, serta menahan diri dari pembicaraan yang sia-sia, apalagi pembicaraan yang dilarang dan hukumnya haram. Maka tidak boleh melakukan ghibah atau menggunjing orang yang ada ketika ada di dalam masjid. Tidak boleh mengatakan kata-kata buruk atau yang tercela di dalam masjid, karena masjid itu adalah tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan fa in bada lakat tahaddutsu bi syai'in min umurid dunya fabaruz ila kharijil masjidi. Maka jika engkau ingin membicarakan urusan dunia, maka keluarlah keluar masjid. Ya, jangan bicara urusan dunia di dalam masjid. Wala tashtaghil fil masjidi illa bil ibadati faqat. Dan janganlah engkau sibuk di dalam masjid kecuali hanya dengan beribadah saja. Li'annahu lam yubna illa liya'budallahu fihi.
Karena masjid itu tidak dibangun melainkan agar Allah disembah di dalamnya. Qala Allah Ta'ala fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di rumah-rumah, di masjid yang telah Allah perintahkan untuk ditinggikan dan disebut namanya. Sampai pada ayat ila qawlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah akan memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wa idza dakhalta al-masjida faqaddim rijlaka al-yumna wa qul bismillah wassalatu ala rasulillah. Allahumma ghfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatika. Kemudian jika engkau masuk masjid, maka dahulukan kaki kananmu dan ucapkanlah bismillah wassalatu ala rasulillah. Allahumma ghfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatika. Wala tajlis. Jadi ini adalah doa ketika ingin masuk masjid. Wala tajlis hatta tusalli rak'ataini. Dan ketika kamu sudah masuk masjid, janganlah kamu duduk sampai kamu mengerjakan sholat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat. Fa illam tatamakkan minas salati faqul 4 marratin subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan jika kamu tidak memungkinkan untuk melakukan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, maka sebagai gantinya kamu ucapkan sebanyak 4 kali subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dibaca sebanyak 4 kali. Lalu setelah itu kamu bisa duduk. Wa idza kharajta minhu faqaddim rijlaka al-yusra wa qul ma taqaddama waj'al badala abwaba rahmatika abwaba fadlika. Dan ketika kamu ingin keluar dari masjid, maka dahulukan kaki kirimu dan ucapkanlah doa yang tadi, Allahumma firli dhunubi waftah li abwaba rahmatika. Ini diganti menjadi abwaba fadlika. Berarti wassalatu ala rasulillah. Allahumma firli dhunubi waftah li abwaba fadlikah. Wazid, dan tambahkanlah ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa junudih. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan yang terkutuk dan bala tentaranya. Wa junudih. Kemudian juga akhlak yang berkaitan dengan masjid, yaitu tentang azan. Qala al-musannifu al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, wa idza sami'ta al-mu'adhdhina faqul mithla ma yaqulu illa fil hayyalataini faqul la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian di antara akhlak atau kesunahan anjuran yang berkaitan dengan azan, qal wa idza sami'ta al-muadzin, apabila engkau mendengar muadzin, orang yang mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang ia ucapkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, ucapkan juga Allahu akbar, Allahu akbar, menjawab azan. Faqul mithla ma yaqul, ucapkanlah seperti apa yang ia ucapkan, illa fil hayyalataini, kecuali pada 2 kalimat hayyalah, yaitu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka kamu jawablah dengan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Wa fit tathwibi, dan ketika dalam tathwib, yaitu di dalam azan subuh, itu ada ucapan as-salatu khairum minan naum, maka kamu bisa menjawabnya dengan sadaqata wa bararta atau sadaqata wa barirta. Apa arti dari sadaqata wa bararta?
sadaqta, engkau benar, wa bararta, dan engkau telah berbuat baik. فإذا فرغت من جوابه فصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Apabila engkau telah selesai menjawab azan, maka bersolawatlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah membaca salawat, maka membaca doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah ila huna, sampai ke sini. Sampai sini ya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah was salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilata wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Innaka la tukhliful mi'ad rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian di antara akhlak antara azan dan iqamah. Qal wa akthir min ad-du'a. Qala al-musannifu al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa akthir min ad-du'a'i baina al-adhani wal iqamah. Dan perbanyaklah berdoa di antara azan dan iqamah. Kenapa? Liqaulihi alaihi salatu wassalam ad-du'a'u baina al-adhanaini la yurad. Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa antara dua azan dan iqamah itu tidak akan ditolak. Berarti ketika itu waktunya mustajab. Doa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min ad-du'a'il waridi fi hadzal waqti Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirati. Dan di antara doa yang warid yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu adalah doa Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu ampunan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Wa qad warada al-hadithu fi sunnati ala hadha ad-du'a fi ghairi hadha al-waqti fa 'alayka bih. فَإِنَّهُ مِنْ أَجْمَعِ الْأَدَعِيَةِ وَأَفْضَلِهَا. Dan sungguh telah datang anjuran dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca doa ini di luar waktu tersebut. Artinya doa ini dianjurkan bukan hanya antara azan dan iqamah, tapi juga di waktu-waktu yang lain. Maka amalkanlah doa ini sebanyak-banyaknya. Kenapa? فَإِنَّهُ مِنْ أَجْمَعِ الْأَدَعِيَةِ وَأَفْضَلِهَا. Karena ia termasuk doa yang paling mencakup segala kebaikan dan paling utama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Kemudian beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad akan pindah ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang bersegera melaksanakan sholat ketika azan sudah dikumandangkan. Qal faslun wa 'alayka bil mubadarati bis salati awwal al waqti bihaitsu la yu'adhdhinu al mu'adhdhinu li kulli maktubatin illa wa qad tawadda'ta wa hadarta fil masjidi. Dan hendaknya bagimu bersegera melaksanakan sholat di awal waktu, sekira tidaklah muazzin itu mengumandangkan azan untuk setiap sholat fardu, melainkan kamu telah berwudu dan hadir di dalam masjid. Ya, diusahakan seperti itu memang. Jadi begitu azan al-muazzin, ketika muazzin sudah azan, kamu sudah dalam keadaan siap untuk melaksanakan sholat. Fa in lam taf'al dzalika fala aqalla min an ta'khudha fil isti'dad lis-salati min hina tasma'ul adzan. Hakaza. Kalau ada bacaan kurang tepat bisa dikoreksi ya. Min hina tasma'ul adzan atau min hina tasma'ul adzan. Allah. Fa in lam taf'al dzalik, jika engkau tidak mampu melakukan itu, maka minimalnya ya jangan sampai kurang dari bersiap-siap untuk sholat tepat saat engkau mendengar azan. Ya, minimalnya seperti itu. Min hina, nah.
Jazakumullah khairan. Min hina tasma'ul azan. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, fadlu awalil waqti ala akhirih ka fadlil akhirati ala dunya. Allahu akbar. Nabi SAW pernah bersabda, fadlu awalil waqti ala akhirih ka fadlil akhirati ala dunya. Keutamaan awal waktu dibandingkan akhir waktu adalah seperti keutamaan akhirat dibandingkan dunia. Allah, jauh antara langit dan bumi. Wa qala alaihi salatu wassalam, awalul waqti ridwanullah wa akhiruhu afwullah. Nabi SAW bersabda, awal waktu salat itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan akhirnya adalah ampunan Allah. Kenapa di sini dikatakan afullah, ampunan Allah? Sebagian ulama mengatakan karena seseorang itu tidak akan sholat di akhir waktu melainkan ada sifat kelalaian di situ. Wa 'alaika bil muhafazati 'ala as-sunanir ratibati allati arshadaka asy-syar'u ila fi'liha qabla al-maktubati wa ba'daha. Kemudian hendaknya bagimu juga menjaga sholat sunnah rawatib yang telah diarahkan oleh syariat untuk dikerjakan sebelum maupun sesudah sholat fardu. Artinya qobliyah dan ba'diyah. Jadi kamu harus menekuni dan selalu mengerjakan sholat sunnah itu, sholat qobliyatul asr, qobliyatul zuhur, ba'diyatul zuhur, hakaza. Minimalnya ngambil yang muakkad ya. Seperti qobliyatul zuhur 2 rakaat, ba'diyatul zuhur 2 rakaat, dan ba'diyatul maghrib 2 rakaat, ba'diyatul isya 2 rakaat, dan qobliyah subuh 2 rakaat. Dan yang paling afdal dari semua itu adalah qobliyatul subuh ya. 2 rakaat sebelum subuh. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wahdhar an tatasahala bitaruki syai'in minha wa ma fataka minha bi'udhrin fabadir biqada'ih. Wahdhar, waspadalah, an tatasahal, dari bersikap meremehkan, melalaikan dengan meninggalkan satu pun darinya. Jangan sampai. Wa ma fataka minha bi'udhrin fabadir biqada'ih. Apa yang terlewat darimu karena suatu uzur, halangan, maka segeralah untuk secepatnya mengqadha. Wa 'alaika bil khusyu'i fi salatika, dan hendaknya bagimu bersikap khusyuk dalam salatmu. Wa huduril qalbi, menghadirkan hati. Wa tahsinil qiyami, membaguskan cara berdiri. Wa tartilil qiraati wa tadabburiha, serta membaguskan bacaan, tartil dan merenunginya, bertadabbur ketika kita salat. Wa itmami ar-ruku'i was-sujudi wa sairil arkani, kemudian juga menyempurnakan ruku, sujud dan rukun-rukun lainnya. Wal muhafazati 'ala as-sunani wal adabi allati nadabaka asy-syar'u ila al-'amali biha fi salatika, serta juga menjaga sunnah dan adab yang telah dianjurkan syariat untuk diamalkan dalam salatmu. Harus melakukan itu semua. Kemudian juga wal ihtirazi amma yujibu naqsan fi salati aw yafutu bihi wujudul kamali, dan juga menjaga diri dari segala hal yang menyebabkan kekurangan dalam salat atau hilangnya kesempurnaan saat salat tersebut. Fa innaka idza fa'alta dzalika kharajat salatuka bayda'a musfiratan taqulu hafizakallah kama hafiztani. Sebab jika engkau melakukan itu, melakukan salat dengan sempurna, maka salatmu itu akan keluar dalam keadaan putih bersinar seraya berkata,
hafizakallah, semoga Allah menjagamu, kama hafiztani, sebagaimana kamu telah menjagaku. Allah. Wa illa, kalau tidak, wa illa kharajat sauda'a muzlimatan taqulu dayya'akallahu kama dayya'tani. Jika tidak, maka salat itu akan keluar dalam keadaan hitam pekat seraya berkata, dayya'akallah, semoga Allah menyia-nyiakanmu, kama dayya'tani, sebagaimana kamu menyia-nyiakanku. Nas'alullah as-salamah. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqala minha. Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tidak mendapatkan pahala dari salatnya kecuali apa yang ia sadari di dalamnya, apa yang ia khusyuk di dalamnya. Seberapa banyak kehusyuan yang ada di dalam salatnya, maka seperti itulah yang ia dapatkan dalam salatnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ila al-uqubati asra'u. Allah. Sayyidina Hasan al-Basri rahimahullah berkata, setiap salat yang di dalamnya hati tidak hadir, tidak khusyuk, maka salat itu lebih cepat membawa kepada hukuman. La ilaha illallah. Nah, siapa yang mengganggu? Ya setan. Yang mengganggu itu setan. Makanya setan ini punya takhusus. Ada takhusus setan di wudu, takhusus setan ketika sholat, itu ada. Wasyaitanu la'anahullah harisun ala an yushghilal mu'mina an salatihi. Dan setan laknatullah sangat berambisi untuk menyibukkan seorang mukmin agar lalai dari sholatnya ketika ia sholat. Jadi walaupun dirinya tegak menghadap kiblat, tapi seakan tidak sholat karena hatinya ada di mana-mana. Hatta innahu yaftah lahu 'inda qiyamihi ila sholati abwaban min al-hawaiji wa yudhakkiruhu asya'a min al-umur allati tuhimmuhu fi dunya lam takul lahu qabla sholati ala balin. Bahkan setan ini aneh. Ketika seorang ini berdiri untuk sholat, setan ini membukakan baginya berbagai pintu kebutuhan dan mengingatkan padanya perkara-perkara duniawi yang penting baginya yang sebelumnya tidak terlintas dalam pikirannya sebelum sholat. Tidak terlintas sama sekali, tapi begitu sudah Allahu Akbar, sudah takbir, ingat ini, ingat itu, ingat. Wah, makanya dulu ada tuh cerita Imam Abu Hanifah ketika ada seorang yang lupa di mana dia naruh uangnya. Pikir tapi dia tidak ingat di mana dia naruh uangnya. Akhirnya dia bertanya ke Imam Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, "Sholli, laksanakanlah sholat." Akhirnya begitu dia sholat, dia takbir, Allahu Akbar, ingat. Ternyata di situ saya naruh uang. Kenapa? Di sini setan ada banyak jasanya. Nasallallahu as-salamah wal lutf wat taysir. Wa qasdul la'in bidzalik. Kenapa setan melakukan itu semua? Demi apa coba? Wa qasdul la'ini bidzalika an yushghilahu fi salatihi 'anil iqbali 'ala Allah wal huduri ma'ahu fiha. Allah. Tujuan si terlaknat itu, setan itu, dengan hal itu adalah agar seorang mukmin ketika sholat itu sibuk dalam sholatnya. Sehingga ia tidak menghadap kepada Allah dan tidak hadir hatinya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka'annahu la yusalli, seakan-akan dia tidak sholat. Wa idza lam yahsul lahu dzalika fatahu al-iqbalu minallah. Jika kehadiran hati itu tidak tercapai ketika sholat, maka ia akan kehilangan perhatian rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rubbama kharaja min sholatihi ma'zura. Bahkan terkadang ia keluar dari sholatnya dalam keadaan berdosa.
Walidzalika istahabbal ulama, ini amalan nih. Walidzalika istahabbal ulama'u rahimahumullahu ta'ala lil musalli ay yaqra'a 'inda iradati ad-dukhuli fi as-salati qul a'udzu birabbin nasi tahassunan minasyaitonir rajim. Oleh karena itu para ulama rahimahumullah menganjurkan bagi orang yang hendak sholat untuk membaca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas ila akhirih saat akan memulai sholat. Untuk apa? Sebagai bentuk tahassun, perlindungan diri dari setan yang terkutuk. Jadi agar khusyuk bisa sebelum mulai sholat baca surah An-Nas. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Wa yanbaghi an la tudawima fi salatika ala qira'ati suratin makhsusatin ba'da al-Fatihah. Dan seyogianya engkau tidak terus-menerus membaca surah tertentu setelah Al-Fatihah. Setiap sholat pasti yang dibaca adalah surah Al-Ikhlas misalkan. Jangan lakukan itu. Illa in warada syar'u bihi, kecuali jika ada tuntunan syariat terkait masalah itu. Seperti apa? Illa in warada syar'u bihi wa dzalika ka qiraati alif lam mim as-sajdah wa hal ata 'alal insani fi subhi yaumil jum'ah. Setiap salat subuh di hari Jumat pasti membaca alif lam mim as-sajdah. Dan di rakaat yang kedua hal ata 'alal insani hinun minad dahr. Nah, ini tidak apa-apa karena memang ada anjuran dari Nabi SAW. Dan seperti membaca qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama dan rakaat kedua Al-Ikhlas di malam Jumat di sholat maghribnya. Wahdhar an tudawima fi salatika ala qira'ati suwaril qasirah على السور القصيرة واحذر أن تداوم في صلاتك على قراءة السور القصيرة كالكافرون والإخلاص والمؤوذتين. Dan waspadalah jangan sampai engkau terus-menerus hanya membaca surah-surah pendek seperti Qul ya ayyuhal kafirun, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, seperti itu. Wa in kunta imaman, jika engkau menjadi imam ketika sholat, fal masiru ila takhfifil mandubi ilaihi al-imam ila hadithi Mu'adzin radhiyallahu anhu wa huwa annahu ini apa tulisannya? Amma insyaallah amma. Wa huwa annahu amma qauman fa atala alaihim jiddan. Jika kamu imam, sholat menjadi imam, maka hendaklah engkau melakukan takhfif, diringankan dalam bacaan, jangan terlalu lama-lama. Kenapa? Karena makmumnya bisa ada yang sakit atau dalam keadaan musafir atau anak kecil, kan boleh semua itu. Ya, maka harus memperhatikan itu semua. Kecuali kalau makmumnya ini makmum khusus. Memang mereka tahu bahwasanya ini berjemaah pasti akan lama karena akan menghatamkan 1 kali hataman misalkan ya. Maka ini keadaan tertentu seperti yang dijelaskan oleh ulama fikih. Maka di dalam cerita ini hadis Mu'adz radhiyallahu anhu wa huwa annahu amma qauman fa atala alaihim jiddan. Hadis Mu'adz radhiyallahu anhu di mana ia pernah sholat jadi imam dan memperlama bacaannya. Ya, bacaannya lama. Fasyakahu rajulun minhum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu salah seorang makmum mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Mu'adz bacaannya lama. Faqala lahu alaihi salatu wassalam, "Afattanun anta ya Mu'adz?" Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, apakah engkau ingin menimbulkan fitnah? Wahai Mu'adz, Iqra bisabbih isma rabbikal a'la.
wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha. Iya. Jadi bacalah dengan sabbihisma rabbikal a'la, wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha. Baca surah-surah yang pendek gitu. Wa man nadhara, jadi ini disesuaikan dengan kondisi makmumnya ya. Wa man nadhara fi kutubil athari arafa ma qulnah. Barang siapa menelaah kitab-kitab hadis, kitab-kitab athar, maka ia akan mengetahui kebenaran apa yang kami sampaikan tadi. Wa qad ruwiya anna akhira salatin shallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi salatul maghribi. Qara'a fiha bil mursalati urfa. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan ada riwayat yang mengatakan bahwasanya salat terakhir yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang adalah salat maghrib. Yang mana ketika itu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ini membaca surah Al-Mursalat. Al-Mursalati urfa. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Amin. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah.